warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Feliawati dengan nomor NPM 1811080283, kelas D, semester 5, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi respectful. Model konseling respectful menyorot 10 faktor yang harus dipertimbangkan dalam menangani konseling multikultural, yaitu yang pertama ada R, religius atau spiritual identitas. Religius adalah suatu keadaan di mana diri seseorang itu setiap melakukan atas aktivitasnya selalu berkaitan dengan agamanya. Dalam hal ini, dirinya sebagai hamba yang mempercayai adanya Tuhan berusaha agar selalu dapat mempraktekkan dalam setiap ajarannya agamanya atas dasar iman yang ada dalam batinnya. Lalu yang kedua ada E, economic class background. Latar belakang kelas ekonomi. Artinya setiap orang itu berbeda-beda dan bertingkat. Ada latar belakang kelas ekonominya tinggi, sedang, dan rendah. Latar belakang kelas ekonomi merupakan salah satu bentuk dari stratifikasi sosial dalam masyarakat yang mencakup berbagai dimensi, antara lain kelompok etnis, kelompok ras, pendidikan formal, pekerjaan, dan ekonomi. Yang ketiga ada S, seksual identitas. Jenis kelamin adalah atribut-atribut fisiologis dan anatomis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Lalu yang keempat P, psychological development atau perkembangan psikologis. Psikologis artinya sebagai ilmu yang menyelidiki dan membahas tentang proses jiwa, mental, dan perbuatan atau tingkah laku manusia dalam rangka berinteraksi dengan lingkungan kehidupannya. Sedangkan perkembangan menunjukkan suatu proses tertentu, yaitu proses yang menunjukkan ke depan dan tidak dapat diulangi lagi. Dalam perkembangannya, manusia terjadi perubahan yang sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulangi. Lalu yang kelima ada E, etnis identitas rasional. Etnis adalah golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut, seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis. Lalu yang keenam ada C, chronological disposition, atau yang artinya disposisi kronologis. Yang ketujuh ada trauma to their personal well-being, yang artinya trauma dan ancaman lain terhadap pribadi mereka atau pribadi konseling. Yang kedelapan ada F, family history, artinya sejarah keluarga. Yang kesembilan ada U, unique physical characteristic, artinya keunikan karakteristik fisikis atau karakter fisik yang unik. Lalu yang kesepuluh L, language and location of resident which might affect the helping process, artinya bahasa dan lokasi tempat tinggal yang dapat berdampak dalam proses layanan. Dengan memahami 10 faktor tadi, konselor dapat mengembangkan dirinya dalam memahami multikultural. Yang efektif akan merasa nyaman pada saat bertanya serta berkomunikasi dengan konseling. Sekian materi pembahasan dari saya. Bila ada salah kata dan kurangnya penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.